Mana toko itu berprestasi atau tidak dari sahabat taruh 3 kos ribu. Toko itu produktif, efektif, efisien atau tidak dari sahabat taruh 3 kos ribu. Toko itu sehat atau tidak dari sahabat taruh 3 kos ribu. Toko itu sebenarnya mumpuni untuk dikembangkan lebih baik dan lebih banyak lagi retail-retail di bawahnya, cabang-cabang, UMKM di bawahnya, atau franchise di bawahnya, kemitraan di bawahnya, atau binaan di bawahnya. Tolok ukurnya lagi-lagi sahabat taruh 3 kos ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kali ini kita angkat dan kita bahas tuntas batas. Kita kupas tuntas kutas basic retail ya, ilmu basic retail. Temanya adalah Sabah Taro Tega Kos Ribu. Sabah Taro Tega Kos Ribu. Sales, laba bersih, taknya realisasi versus target, RO-nya JM Roy, T-nya realisasi versus tempat, G-nya realisasi versus tenaga kerja, cost-nya COST atau modal kerja ya, Sri-nya Shrinkage, punya penilaian pusat. Jadi sahabat taruh 3 kos ribu, sales, laba bersih, realisasi versus target, realisasi versus apa tadi? Sahabat taruh realisasi versus target, G Imroy, cost, shrinkage, dan penilaian dari tim pusat. Sahabat taruh 3 kos ribu. Ulang ya, sales, B-nya laba bersih, T-nya realisasi versus target, RO-nya JM Roy, T-nya realisasi versus tempat, G-nya realisasi versus tenaga kerja, cost-nya COST atau ongkos kerja ya, atau biaya ya, atau beban operasional ya, Sri-nya SHRI, shrinkage, PU-nya penilaian dari pusat. Jadi sahabat taruh 3 kos ribu adalah sales, laba bersih, realisasi versus target, realisasi versus tenaga kerja, realisasi versus tempat, G Imroy, cost, shrinkage, dan penilaian dari tim pusat. Sahabat taruh 3 kos ribu. Kenapa dengan itu? Itu kalau kata bos saya, kata perumusnya ya, salah satu yang pintar saat itu, nilainya selalu 10 retail matematiknya. Dia number one terbaik di toko kita saat itu. Jadi kata bos dan pimpinan saya saat itu, mau gampang nyusun, ngukur, ngecek parameter, barometer, tolok ukur dari kesuksesan kita punya retail, namanya sahabat taruh 3 kos ribu. Kenapa begitu? Karena memang setiap retail, outlet, gerai, toko, atau apapun juga yang namanya bisnis, berkancah atau berawal atau berkiblat atau bercermin ya dari sahabat taruh 3 kos ribu. Posisi dan pundakan serta fondasi awalnya adalah sahabat taruh 3 kos ribu. Dari mana dia berpijak? Dari sahabat taruh 3 kos ribu. Dari mana dia bisa meraih segala sesuatu? Tolok ukurnya adalah sahabat taruh 3 kos ribu. Seperti apa sahabat taruh 3 kos ribu? Ya harusnya semuanya ideal 100%. Jika mungkin. Kalau tidak mungkin 89 deh, mendekati 90%. Tapi banyak kok yang bisa 100%. Saya ngalami ya beberapa kali ya. Walaupun tidak sepanjang sejarah retail saya bersama retail sebelah itu bisa sukses, tapi minimal selama 17 tahun berkarir, 10 tahunnya saya 100%. 10 tahunnya ya tentu buntang-banting, gedebak-gedebuk gak karuan deh, udah berbagai macam cara gitu kan. Yang penting halal, dan yang penting kita tidak menjatuhkan kompetitor, dan yang penting tidak menghalalkan berbagai macam cara. Jangan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu tidak kita lakukan. Benar-benar kita fair play, berkompetisi dengan kompetitor, dan benar-benar mengedepankan ilmu-ilmu retail terapan yang sudah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, serta yang terapan saat ini ada di Amerika, Eropa, dan belahan dunia lainnya, termasuk di Saudi. Sekarang ada bin Daud ya, ilmunya juga hebat-hebat tuh. Nah kayak itu yang kita terapkan ke sahabat taruh 3 kos ribu di retail kita. Sales kita harus seperti apa? Ya harus yang baik dong, harus yang bagus dong, harus yang tinggi dong. Laba bersihnya ya jangan kurang dari 7 dong, 7 aja itu udah minus. Kalau saya pasang 12, pas aja 12 itu kita benar-benar pas-pasan draw seri. Artinya nggak bisa ngasih sesuatu lebih kepada keluarga yang menunggu di rumah kalau cuma 12% gitu kan. Dan begitu seterusnya, termasuk bagaimana tempat kita diberdayakan, bagaimana tenaga kerja kita efektif, efisien, dan produktivitas. Jadi keberadaannya tidak boleh sekedar memenuhi daftar dari segala sesuatu yang menyebabkan karyawan kita udah pas loh. Jangan. Tapi benar-benar keberadaan mereka tadi efektif, efisien, produktivitas, dan punya hasil bersama kita. Begitu juga G Imroy-nya.
Begitu juga cost-nya, bagaimana cost saving program terjadi. Jangan semuanya harus diumbar, tapi jangan semuanya juga harus dihemat. Yang bisa dihemat, dihemat. Yang tidak perlu diumbar, ya jangan diumbar. Tapi yang harus keluar, ya diamati, dikontrol, diawasi apakah keluarnya wajar atau berlebih. Karena kalau berlebih, goyang kita punya kinerja. Kalau terlalu ngepres juga goyang kita punya promosi dan beban operasi lainnya pasti kemakan, kan kurang lebih gitu ya. Jadi sahabat taruh 3 cost review ada 3 minimal catatannya. Di mana itu menjadi tolok ukur, barometer, parameter, dan ya tadi ya, pijakan di mana toko itu berprestasi atau tidak dari sahabat taruh 3 cost review. Toko itu produktif, efektif, efisien atau tidak dari sahabat taruh 3 cost review. Toko itu sehat atau tidak dari sahabat taruh 3 cost review. Toko itu sebenarnya mumpuni untuk dikembangkan lebih baik dan lebih banyak lagi retail-retail di bawahnya, cabang-cabang, UMKM di bawahnya, atau franchise di bawahnya, kemitraan di bawahnya, atau binaan di bawahnya. Tolok ukurnya lagi-lagi sahabat taruh 3 cost review, kan gitu ya. Yang kedua, sahabat taruh 3 cost review mendominasi di mana kita termotivasi dengan keberadaan kinerja toko itu sendiri. Yang terakhir adalah evaluasi dari semua itu. Yang terakhir tadi saya bilang evaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Tujuannya kita tahu sahabat taruh 3 cost review itu 90% karena apa? Penyebab-penyebab apa aja yang menyebabkan 90% bisa terjadi? Dan kenapa tidak jadi 100%? Apa hambatannya, apa rintangan, dan apa kendalanya sampai gagal mencapai 100%? Dari evaluasi itu kita bisa menerapkan sahabat taruh 3 cost review ke mitra kita lainnya, ke outlet kita lainnya. Bahwa sahabat taruh 3 cost review di toko kita berhasil loh. Maka pakai sistem sahabat taruh 3 cost review di toko kita. Jangan pakai toko yang lain, jangan pakai rumusan yang lain, berkiblatlah pada kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi sahabat taruh 3 cost review penting ya, penting. Mengukur kinerja, mengukur prestasi, menoreh dan memperhatikan apa yang menjadi segala sesuatu dari yang bernama reputasi toko atau outlet dan geraimu. Dari situlah sebenarnya ruh dan dampak dari sebuah kinerja terjadi. Sahabat taruh 3 cost review cerminan di mana sebuah retail berhasil atau tidak berhasil. Sahabat taruh 3 cost review juga yang menyebabkan kita memastikan punya profit atau gagal bawa pulang untung. Kan gitu ya? Dari situ juga kita bisa memastikan yuk buka franchise, yuk buka kemitraan, yuk cetak binaan, dan jadilah orang tua asuh untuk UMKM. Dari mana? Dari sahabat taruh 3 cost review. Gimana mau ngebina UMKM? Lawang sahabat taruh 3 cost review-nya nggak pernah 80%. Berarti minus dong, minus. Karena ongkos produksinya biasanya kalau tidak sampai 80% mendekati 50-55%. Kalau tinggal 20-30% ya kelar kita. Iya nggak sih? Nggak ada sesuatu yang bisa kita janjikan bersama kinerja kita punya retail. Jadi hati-hati ya, sahabat taruh 3 cost review. Jangan cuma sekedar enak di singkatan, diungkap, atau diucapkan. Enggak, tapi maknanya harus di-publish, harus di-expose, harus di blow up, harus ditampilkan ke permukaan biar kita tahu kenapa sih ada singkatan itu. Itu penuh rumusan, penuh ilmu, dan penuh makna, serta menjadi penyembuh dari sebuah toko bermasalah. Jadi sebagian besar retail bermasalah karena sahabat taruh 3 cost review-nya tidak dipahami oleh pengelola retail itu sendiri atau pengelola toko itu sendiri. Jadi sahabat taruh 3 cost review ya alat bantu yang utama dari sebuah kinerja bernama retail. Tanpa sahabat taruh 3 cost review jalan tapi nggak bisa ngukur. Tanpa sahabat taruh 3 cost review jalan tapi tidak terukur. Tanpa sahabat taruh 3 cost review jalan tapi kita tidak pernah tahu punya prestasi atau justru kemunduran dari retail kita. Tahu-tahu kita baru ngeh, kompetitor udah punya banyak, lebih dari 5-6 cabang, kita satu aja nggak kelar-kelar. Karena sahabat taruh 3 cost review-nya tidak dipahami dan tidak kita miliki secara matang untuk menjadikan kita lebih mampu dan mumpuni bersama toko yang kita kelola. Kurang lebih itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.